Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Halo anak-anakku sekalian, tidak terasa kita sudah masuk pada perjumpaan yang ketiga, pertemuan ketiga untuk pembelajaran daring melalui Google Classroom. Walaupun ibu belum bertatap muka dengan kelas 9 yang lain, terutama 9F, 9G dengan 9H, tapi ibu percaya kalian tetap melaksanakan tugas, mengikuti pembelajaran daring dengan sebaik-baiknya, mempelajari materi yang telah dibagikan oleh ibu guru, kemudian menyelesaikan tugas dan mengirim kembali kepada ibu. Ibu ingatkan lagi, untuk tugas yang pertama cukup banyak yang mengirim, sedang tugas yang kedua masih terlalu banyak yang belum mengirim. Ibu sudah membuka kembali dan memperpanjang waktunya. Silahkan yang selesai mengerjakan kirim saja langsung di GCR kalian masing-masing. Pada pertemuan ketiga kita melanjut pada materi bentuk akar. Materi bentuk akar, pertama kali kalian harus mempelajari tentang pengertian akar bilangan. Pengertian akar bilangan yang kita pelajari kali ini ialah bagaimana mencari nilai akar N dari bilangan A. Akar N dari bilangan A. A ini nanti terletak di dalam sini. Mencari suatu bilangan yang jika dipangkatkan N akan menghasilkan A. Caranya adalah akar kuadrat itu merupakan operasi kebalikan atau inverse dari pangkat dua suatu bilangan. Jadi hubungan antara akar dan bilangan berpangkat itu adalah inverse atau operasi kebalikan. Contoh, karena 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka nilai 2 akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3. Akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3 ini adalah operasi kebalikan atau inverse dari 3 pangkat 2 sama dengan 9. Sehingga untuk selanjutnya, untuk penulisan akar pangkat 2A cukup ditulis tanpa menggunakan pangkat akar, yaitu kita tulis akar A. Jadi kalau ada soal akar 9, akar 16, akar 25, artinya akar pangkat 2 dari 9, akar pangkat 2 dari 25, dan seterusnya. Untuk menghindari arti rangkap dari akar, maka diberi batasan bahwa akar kuadrat dari setiap bilangan positif adalah bilangan positif. Akar 25 dibaca akar kuadrat dari 25 atau akar pangkat 2 dari 25. Untuk akar N dari suatu bilangan didefinisikan sebagai berikut. Jika A pangkat N sama dengan B, maka akar pangkat N dari B hasilnya sama dengan A. Misalnya 4 pangkat 3 sama dengan 64, maka nilai akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4.
nilai akar pangkat 3 dari negatif 64 sama dengan negatif 4. Kenapa? Karena negatif 4 pangkat 3, yaitu kita hitung negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4. Negatif kali negatif memang positif, tapi kemudian masih dikalikan lagi dengan negatif 4, sehingga hasilnya negatif, yaitu negatif 64. Di sini kamu bisa lihat kalau pangkatnya ganjil, bilangan negatif, hasilnya pasti negatif. Berikut kesimpulan. Hasil dari akar B dengan B lebih besar sama dengan 0 adalah bilangan positif atau bilangan 0. Jika hasil pemangkatan A pangkat N sama dengan B, maka nilai akar pangkat N dari B sama dengan A. Contoh, tentukan hasil akar-akar bilangan berikut. Ini ada beberapa soal A, B, C. Kita coba yang selesaikan soal A. Akar 784. Cara penyelesaiannya kita lihat di SD ataupun di kelas 8, kelas 7 kita sudah tahu cara menarik akar. Kita beri titik di antara bilangan ini, kemudian angka yang pertama ini kita cari bilangan berpangkat berapa yang hasilnya sama dengan 7 atau kurang dari 7. Dari sini 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, 3 kali 3 9. Berarti 1 tidak mungkin, 3 juga tidak mungkin, maka kita peroleh 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4, kita tulis di sini. Hasilnya kita turunkan, tinggal 384. Nah, di sini kita akan mencari perkalian yang angka depannya adalah hasil dari 2 dan 2, sehingga sama dengan 4. Kemudian angka belakangnya kita harus mencari bilangan yang sama. Kita coba, ternyata 48 kali 8 hasilnya pas 384, sisanya 0, maka hasil dari akar 784 adalah akar 28 pangkat 2 sama dengan 28. Oke anak-anak, silahkan dicoba soal-soal yang sudah dikirimkan lewat GCR, baik itu soal pada LKPD maupun soal-soal latihan. Oh ya, selain menggunakan cara ini, kalau kamu mempunyai cara yang lain yang bisa digunakan silahkan, atau bisa juga kamu menggunakan pohon faktor. Selamat mengerjakan tugas dan jangan lupa isi daftar hadir. Sekian. Ya, untuk materi berikut kita membahas tentang hubungan akar bilangan dengan pangkat pecahan. Perhatikan uraian berikut ini. A sama dengan akar A pangkat 2. Dapat ditulis A pangkat 2 menjadi A kali A. Akar A kali A bisa dituliskan menjadi akar A kali akar A. Jadi menjadi akar-akar yang sejenis. A itu sama artinya dengan A pangkat 1. Jadi akar A, A-nya pangkat 1,
akar ini pangkat 2, N-nya sama dengan 2. Maka bisa ditulis A pangkat 1/2. Jadi akar A kali akar A sama dengan akar A pangkat 2. Maka di sini karena akar A pangkat 2, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka hasilnya sama dengan A. Yang kedua, A pangkat 2 sama dengan akar pangkat 3 dari A pangkat 6. A pangkat 6 kita uraikan menjadi beberapa bilangan berpangkat yang pangkatnya sama, bilangan pokoknya juga sama. Maka kita uraikan jadi A pangkat 2 kali A pangkat 2 kali A pangkat 2. Sehingga bisa dituliskan masing-masing akar A pangkat 3, akar pangkat 3 dari A pangkat 2 kali akar pangkat 3 dari A pangkat 2 kali akar pangkat 3 dari A pangkat 2. Semua akarnya pangkat 3, akar pangkat 3, akar pangkat 3, sehingga akarnya sudah sejenis, bisa diselesaikan. Akar pangkat 3 dari A pangkat 2 bisa ditulis menjadi A pangkatnya 2, akar pangkatnya 3, maka ditulis A pangkat 2/3 kali A pangkat 2/3 kali A pangkat 2/3. Mengingat akar pangkat 3 dari A pangkat 2 adalah A pangkat 2/3. Penyelesaian ini tinggal kita kembali kepada bentuk pangkat. Kita jumlahkan pangkatnya, kemudian 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6, 6 bagi 3 sama dengan 2, maka hasilnya menjadi A pangkat 2, sama persis dengan soalnya tadi. Kita sudah membuktikan. Selanjutnya, kesimpulannya adalah untuk sembarang bilangan A dengan A tidak sama dengan 0, berlaku akar pangkat N dari A pangkat M bisa ditulis menjadi A pangkat M/N. Ini pangkatnya A, ini adalah pangkatnya dari akar. Atau jika akar pangkat N dari A dalam kurung pangkat M juga sama, bisa dituliskan menjadi A pangkat M/N. Contoh soalnya, nyatakan bilangan berikut dalam bentuk bilangan berpangkat. Akar pangkat 4 dari 8 B pangkat 8. Ini kita rubah semuanya menjadi bilangan berpangkat. 8 dirubah menjadi 2 pangkat 3, B-nya sudah tetap pangkat 8, maka tinggal pangkatnya ini dibagi dengan pangkat akarnya. Hasilnya 2 pangkat 3/4, B pangkat 8 bagi 4 sama dengan 2. Hasilnya 2 pangkat 3/4, B pangkat 2. Untuk soal yang kedua, 1 per akar pangkat 4 dari 21 bisa dirubah menjadi 1 dibagi 21 pangkat 1/4. Sehingga kita selesaikan, maka hasilnya 21. Dari mana? Silahkan kamu buktikan sendiri. Kamu selesaikan soal-soal yang sudah Ibu berikan sebagai tugas di dalam Google Classroom. Selamat bertugas, selamat mengerjakan. Jangan lupa mengisi daftar hadir dan mengirimkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Terima kasih. Selamat siang.